Tunggu dulu lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bu? Selamat tahun baru 2023 ya. Kita ucapkan dulu. Semoga di tahun 2003 menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Benar tidak? Benar tidak? Kamu kalau ditanya saya tidak. Iya, karena 2022 itu banyak fenomena yang menggemparkan. Apalagi di Indonesia ya. Ya dari contohnya dari seperti trennya Citayam Fashion Week yang melahirkan Bunge dan Jeje. Terus adanya Alip Cepmek dengan slogan kamu nanyanya yang bikin candu semua orang. Wow. Ada juga yang ramai-ramai itu kasus biduan yang cabut laporan atas kasus banting-bantingan. Wow. Mau 2022 tuh banyak fenomena yang menurut gua tuh fenomena yang menggemparkan jagat maya di Indonesia. Benar nggak? Benar. Benar lah, banyak kan. Di penghujung tahun barusan muncul Pajar Sad Boy lah. Bocil dengan hati yang tersakiti oleh wanita. Apaan itu coba? Kok lu gitu lo sirik? Bukannya sirik, maksudnya dia tuh viral karena cuma gitu doang. Buat apa? Sedangkan gua yang punya karya dan segala macam biasa aja gitu. Emang apaan kan lo? Lu belum tahu background gua dulu tuh seorang pendekar. Gimana coba praktekin? Buat tanjok nih. Yo. Tanya kemana aja kamu mau? Waduh, iya, dia beneran mendekat. Kalau misalkan kalian gak percaya, nanti kita bakalan tampilin video dia yang waktu masih jadi pendekar. Wah, iya. Ada, itu masih ada di kita. Oke. Lalu sekarang kita mau bahas apa? Mau bahas kasus polisi bunuh polisi yang belum tuntas sampai saat ini. Jangan dong. Jangan. Itu sensitif. Itu sensitif ya. Walaupun belum tuntas. Iya. Sama kayak kasus Kanjuruhan. Belum tuntas juga itu. Emang belum tuntas juga itu? Belum lah. Tapi sekarang masih banyak teman-teman supporter kita yang berjuang buat ya sampai ke akar-akarnya lah buat nuntasin kasus yang di Kanjuruhan. Emang jadi masalahnya apaan tuh kan? Ya, saya nggak tahu itu. Saya bukan sepak bola. Jadi kasus Kanjuruhan itu sebenarnya kemarin sempat ramai lagi. Cuman kan biasalah di Indonesia itu kan kalau misalkan ada kasus yang serius suka apa? Anehnya gitu, suka ditimpalin sama apa namanya itu? Kasus-kasus Yang baru tapi yang konyol gitu. Kayak Pajar Sad Boy gitu kan asalnya itu tuh. Oh, jadi pengalihan isu gitu? Nah, bisa jadi tapi nggak tahu lah. ya kasus yang berat-berat mah lama mengatasinya. Gua mau bukan ini ngeri aja apa lihatnya gemas gitu. Kasus kebaya merah baru beberapa hari viral, besoknya langsung ditangkap. Iya. Gercep banget kalau bokepan gitu. Nah, muncul Bejorka. Kominfo kok dihack. Aduh. Jadi itu pengalihan isu gitu? Ya jadilah. Tapi nggak berani sih, nggak jadi. Tapi yang kami mau bahas sekarang bukan soal itu, tapi kami mau bahas yang lagi viral banget, mertua yang selingkuh sama anaknya. Tahu kan kamu? Mertua yang selingkuh sama anaknya? Jadi udah nikah gitu, selingkuh sama si ibunya. Si cewek. Si cewek. Oh Itu viral, gua sampai gimana ya? Sampai pengen. Bukan sampai pengen, sampai enak aja lihatnya. Di setiap beranda Facebook gua itu aja yang muncul. Aduh. Ya sih. Itu tuh kasusnya tuh di mana sih? Di mana ya? Nggak tahu kalau tempatnya mah. Di Konoha. Adalah. Ya sih itu tuh kalau menurut saya mah aneh ya. Aneh nggak sih? Ya aneh lah. Aneh ya. Kok aneh? Aneh tuh masa. Jadi ceritanya gimana? Kita nikah. Udah nikah. Katanya sih sebelum nikah juga si cowoknya ini udah pacaran sama si Anaknya. sama si ibunya, si ibu dari anaknya. Anjing, oke. Terus nikah lah. Pas nikah, kegap sama si istrinya lagi hubungan itulah sama
dibocorinnya juga sama istrinya. Dan anehnya si cowoknya ini gak terima gitu sampai dia ngelaporin si istrinya. Wow. Ya dia merasa bahwa itu aib. Pencemaran nama baik gitu. Jangan-jangan Bahkan netizen yang bully dia juga diikuti laporin. kita enggak ya, jangan ya. Kita juga sebenarnya nunggu dilaporin. Kita mau siapa? Bukan siapa-siapa. Tapi itu enggak. Kalau itu kan ya fetisnya kali. Iya sih. Tapi aneh sih zaman sekarang mah ya. Aib itu kan kalau zaman dulu mah sebisa mungkin disimpan rapat, tapi sekarang jadi ditampilin gitu. pengen ke apa? Namanya itu ke up. Pengen ke up gitu. Ya kayak contoh kayak tadi apa yang si sad boy itu kan dia cuma bisa nangis tapi kok bisa gitu viral di mana-mana, bisa diundang di TV di mana-mana, sedangkan kita ini yang berjuang gitu. Merintis karir, capek-capek, hujan-hujanan, panas-panasan, bakar-bakaran, be aja gitu. Di situ terkadang saya merasa sedih. Sedih. Apa kita juga harus nangis-nangisan gitu? Masih sambil baca puisi. BTW, makasih buat apa ini? And priwit. Snacknya enak. Enak banget ini. Rasa gurihnya sampai ke dalam. Wah sih, kalau mau kirim lagi jangan tanggung-tanggung ya. Ya nanti mah jangan sedikit lah. Biar kita juga nanti promonya lebih oke. Bisa dibeli di akun sosial media mereka. Nanti dicantumin. Oke, masalah itu ya si mertua sama si menantu berarti ya. Itu kan mengumbar-umbar aib ya. Iya. Jadi kalau orang baca tadi itu di sedikit artikel lah di berita gitu, dikatakan kalau misalkan si berita ini, si isu ini tuh diungkap sama si istrinya lewat akun media sosial TikTok gitu. Benar. TikTok kan menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi kita gitu, bukan ke pemerintah. Ini mah nyenggol-nyenggol terus sana. Aduh. Sorry. Hati-hati ya. Main di jurang nanti keset beneran. Tapi serius. Gua kan pernah ngomong di stand up materi gua kalau misalkan yang layak dan cocok untuk jadi pemerintah itu ya netizen. Karena gercep gitu. Iya. Ada kasus apa pasti sama netizen Indonesia mah iya, ceng-ceng lah. Kalau pemerintah kita kan cenderung lebih fokus masalah birahi gitu kan. Dan gercep itu, sedangkan kalau netizen kan itu hampir semua masalah politik, masalah agama, isu sara dan sebagainya, diskriminasi, bahkan kasus pelecehan seksual dan yang seperti ini pun banyak gercep gitu. Berarti concern mereka itu sangat multi. Tapi sih kalau menurut anak lagi ya. Pemerintah itu bukan nggak gercep, cuman mereka tuh ngerasa percaya diri gitu, maksudnya dalam artian yang gini mah kelam aja gitu, maksudnya masih ada hal-hal penting lain, contohnya kayak tadi kan hal-hal yang jauh lebih urgensi gitu buat negara gitu kan, yang lebih penting gitu. Kalau misalkan hal-hal yang kayak contohnya kayak korupsi, yang gitu-gitu mah receh lah, nggak usah diurusin gitu. Wow. Nggak usah kayak gitu mah. Tapi menurut Anda ngomongin ini, yang kasus itu gimana? Kalau menurut gua masih kasus-kasus kayak gitu, terus fenomena kayak Pajar Satboy, Aib Cepmek, menurut gua mah sebenarnya itu gak usah viral. Oh gitu? Itu kan masuk ke market TV-TV nasional. Enggak. Gimana dulu? Ya maksud gua mah kayak gitu-gitu tuh TV harusnya gak usah kayak digembor-gemborin. Harusnya tuh TV menayangkan orang-orang yang benar-benar berbakat, punya talenta, kreasi. Kayak siapa? Kayak gua. Gak usah begitu. Jadi kayak stasiun-stasiun TV kayak di Jepang lah misalkan. Kan yang mereka apa-apa tuh benar-benar orang yang berbakat. Iya, terus juga ini pakai jalur seleksi apa segala macam, gak sembarangan bisa masuk di TV sana sini. Jadi intinya lo gak sepakat gitu? Enggak, kalau gue mah. Kalau aku gimana? Ya sih, hampir sama kayak si Boy. Soalnya agak miris itu kan beberapa apa sih itu? Prestasi. Bukan. Ya, pokoknya akhir-akhir ini gitu banyak kan
yang sebenarnya gak ada faedahnya. Mungkin bukan gak ada faedahnya, bagi beberapa orang, bagi sebagian orang itu tuh gak ada faedahnya. Cuman kan kalau di kita tuh kan mungkin makanya dia bisa viral juga kan, ada marketnya, ada yang suka gitu sama dia. Tapi kalau menurut saya mah benar tadi suka sama Boy, di kita tuh masih banyak itu orang-orang yang berprestasi. Contoh kayak waktu apa ya, ada kalau nggak salah saya pernah baca artikel dia tuh juara sains internasional. Oh itu yang orang ya? Ya, yang itu yang cowok cewek kalau saya. Iya cowok cewek. Nah itu coba kita tahu nggak kalau misalkan itu apa nggak kita yang intinya jadi masalah kayak orang-orang yang kayak gitu tuh kurang ke up gitu, tapi orang-orang yang ya gitulah gampang banget gitu. Ya mudah-mudahan sih di tahun sekarang ini 2023 ya. Orang ya maksudnya yang berprestasi, yang bener-bener berprestasi itu lebih ke up lagi lah kayak gitu sih. Soalnya yang kayak gitu juga gimana? ya soalnya jadi apa ya, kan sekarang tuh banyak gitu ya yang jadiin tontonan tuh jadi tuntunan. Ya saya harap mah ya jadi tontonan biar bisa ini mah gimana ya, ya harus banyak orang-orang yang berprestasi. Maksudnya jadi orang-orang berprestasi kan kalau misalkan di Akma jadi yang muda-muda juga kan yang semangat, lebih ke motivasi gitu buat aku pengen kayak sini misalkan. Tapi kan kalau misalkan lihat TV nasional disesuaikan dengan market kan ya. Iya. Itu kan orientasinya emang entertainment, bisnis. Iya, cuman kan maksudnya Jadi gak selalu harus di ruang lingkup edukasi dan sebagainya gitu. ya tapi kan lama-lama mah jengkel gitu. Jengkel. Lihat TV ada yang lagi nangis ngomongin cinta-cintaan padahal umurnya masih bocil gitu kan, maksudnya dia aja yang sad boy banget kok nggak ngapain itu bocil segede gitu mah, pipis aja belum merempong dia tuh. nih jar dia aja dia tinggal kawin bisa gitunya malah Pajar. malah dia mah apa ya dibikin santai aja, relax gitu, dibikin ketawa-ketawa, dibikin komedi gitu. Jadi nggak selamanya itu tuh dibikin apa ya? Ya apalagi nangis-nangisan kayak gitu cuma gara-gara wanita. Wanita ini kan banyak di dunia itu, bisa dicari di mana saja. Tapi kan perihal hati itu kan gak bisa perihal cinta kan itu. Menurut gue mah terlalu dibuat-buat kayak gitu. Tapi dari beberapa pandangan ya kayak misalkan orang-orang apa ya youtuber yang suka analisis psikologi seorang itu kan bilang kalau misalkan pajak ini gak bisa ditebak orangnya itu apakah ini palsu apakah ini asli gitu. Serius. Soalnya ada satu TV yang nayangin Pajar lagi nangis sambil joget gitu. Mungkin dia tuh punya kepribadian ini kali. Denda. Ya. Saya ada 2 orang sebenarnya. Iya. Ya, Mungkin tapi juga sih, soalnya di beberapa podcast juga dia kalau ditanya agak kayak nyambung sih. Kayak di podcast Denny Cabul ditanya, kamu punya berapa saudara? Saya punya 4 saudara katanya. Yang paling tua siapa? Bapak saya katanya. Loh, tapi kan benar. Bener dari mana? Tanya saudara. Berapa saudara? Kan 4 saudara nih. Tapi dia jawab bapaknya kan nggak masuk saudara dia. Mungkin kakaknya disebut bapak. nggak bisa juga gini. Yang dia tangkap maksud saudara itu keluarga gitu. Bisa jadi kan? Orang tertua siapa? Kakeknya katanya. Ya emang bener sih. Bener sih. Dan selama ini kita yang salah. Yang kedua yang salah katanya. Tapi iya sih ngomongin fenomena. Enggak, itu dia tuh enggak bodoh gitu. Enggak, siapa? Kita gak ada yang bilang gitu. Dia tuh emang lagi galau aja, mungkin karena stres atau depresi, jadi jawabnya ngawang gitu. Lu emang gak bodoh, cuman guanya aja yang kurang nangkep. Kurang memahami apa yang tuju. Tapi ya sih sekian, udah lama ya kita gak bikin podcast kayak gini. Akhirnya bukan sebenarnya nih mah ngobrolin apa ya, keresahan yang bukan keresahan juga sebenarnya gak ngerugiin kita juga, cuman ngobrolin yang pernah terjadi gitu. Cuman makanya kita bahas juga agak gimana gitu, agak geli gimana gitu. Ya. Tapi iya sih, maksudnya untuk jadi viral ataupun terkenal, popularitas kita naik, rating kita naik gitu, kita harus bikin kontroversi terlebih dahulu. Apa kita bikin kontroversi sekarang? Apakah kita harus bikin kontroversi? Jangan dong.
Jangan, katanya kan harus lewat prestasi tuh. Oh iya, jelas lah kita mau jalan prestasi. Tapi kalaupun kita bikin kontroversi, toh nggak akan ada yang notice juga kali ya. Jadi ya nggak usah lama mendingan kita mah fokus aja meskipun ya masih belum banyak prestasi, masih gini-gini aja, cuman kita mah berusaha buat hal-hal yang lebih baik aja gitu. Seenggaknya kalaupun kita belum bisa jadi contoh yang buat jadi lebih baik gitu, seenggaknya jangan contohin yang ya gitu lah. Tapi yang viral-viral meledak kayak gitu juga di Indonesia sih trennya paling beberapa bulan, habis itu pasti ngelelep. Iya. Banyak contoh kasus, contohnya Ade Londo dengan Odadingnya. Pertama keluar, sekarang kemana? Itu katanya apa? Si Ade Lodoknya sakit hati katanya. Katanya Karena artis senior katanya sih. Tapi ya sih tahun 2022 emang menyebalkan ya, khususnya di daerah Cianjur juga kan ada gempa dan ada beberapa orang yang memanfaatkan inilah gitu. Itu sih maksudnya bukan menyebalkan, khususnya buat yang tadi gempa gitu ya. Maksudnya ada momen-momen tertentu yang bikin kita selaku warga Cianjur gitu ya agak gimana gitu soal oknum gitu ya. Jadi kita juga sempat sakit hati gitu, apalagi lihat komen-komenan netizen entah itu di TikTok, di Instagram, di Twitter bahkan yang ngeri-ngeri mah. Jadi seakan-akan warga Cianjur tuh ya apa ya, yang sesuai sama di konten itu, padahal nggak sama sekali loh. Bahkan jujur ini saya juga kan alhamdulillah itu pernah ke lokasi kan ya beberapa kali. Mereka tuh welcome gitu, ramah-ramah, nggak ada kejadian kayak yang sempat viral itu, nggak ada sama sekali. Bahkan kan beberapa relawan pun yang benar-benar di lapangan tuh mereka kan banyak yang speak up juga gitu ya, bahwa itu tuh yang kayak yang maksudnya oknum-oknum tertentu ya, yang apa ya, yang bikin segelintir, yang bikin apa ya? Image apa? Yang bikin image kita khususnya Cianjur jadi jalan itu sebenarnya mereka. Iya, apalagi yang benar-benar nyari bantuan yang sampai benar-benar lah ya ngeluarin tenaga apa segala macam materi, jadi kena imbasnya semuanya gitu. Iya sih. Tapi menurut gue nih, gue tanya ke Dodot aja dulu lah, buat 2023 nih harapannya, resolusinya gimana? Harapannya ya kita intinya lebih baik. Terus sama harapan yang satu yang maksudnya buat kita bareng-bareng sini, kalau harapan saya mah semoga channel ini bisa tembus. Ya itu kan harapan gitu ya, yang mudah-mudahan aja gitu. Meskipun sekarang kita ya masih berintis. Semoga mah kita bisa dengan jadi sekarang itu bisa berbuah hasil lah nantinya gitu. Ya. Untuk Anda apa harapannya di tahun 2023 ini? Hampir sama sih. Pengen subscriber. Pengen cek monet juga. Enggak sih, tapi itu untuk channel lah. Kalau untuk pribadi ya buat pribadi sama buat negara kita aja lah. Ya tentunya pengen lebih baik sih. Kayak ya sekarang kita lagi krisis moral gitu di Indonesia tuh. Tapi kasus-kasus itu menurut kalian krisis moral gak sih? Kayak misalkan Pajar Sad Boy, terus si ibu yang mertua yang selingkuh itu, masalah itu juga sama gitu. Gak berani. Soalnya maksudnya itu mah gimana ya? Tiap orang kan beda-beda gitu judgementnya. Cuman kalau dari saya mah bukan lebih tepatnya bukan krisis moral ya, tapi apa aja yang nggak seharusnya. Gak jelas. Ya intinya mah gitulah, gak jelas. Gimana? Ya intinya lebih baik lah. Untuk konten kali ini mungkin cuma segini aja ya. Karena kalau dari gua sih singkat aja, di tahun 2003 belum jadi 2003? Di tahun 2023 kalau menurut gua di tahun 2023 udah fix jelas belum jadi tahun 2024. Emang ada apa tahun 2024 tuh? Gak tahu dah. Tapi ya semoga kita lekas membaik juga lah. Biar Indonesia sehat, sembuh. Maka dari itu bangun pagi untuk membangun negeri. KRI harga mati. Bukan, aduh aku lupa. Oke, itu saja mungkin dari kita ya. See you next video. Bye bye. Happy New Year semuanya.